Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga semangat dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar. Oke? Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi mapel tarikh kelas 7 bab 2, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah ini ada beberapa poin, yaitu diantaranya masyarakat Yasrib pra-Islam, kemudian proses hijrahnya Nabi ke Madinah, membangun Masjid Nabawi, ada piagam Madinah, nanti ada teror kaum Quraisy terhadap kaum Muhajirin, teror kaum Yahudi juga, ada perjanjian Hudaibiyah, kemudian ada diplomasi pengembangan Islam kepada raja-raja, ada Fathul Makkah dan Haji Wada. Pada kesempatan hari ini mungkin Ibu akan sampaikan hanya beberapa poin saja karena waktu yang terbatas. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kesempatan hari ini, peserta didik dapat menjelaskan dan meneladani tentang masyarakat Yasrib pra-Islam, peristiwa menjelang hijrah dan pembentukan negara kota Madinah, penaklukan kota Makkah serta Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Jadi diharapkan anak-anakku setelah mempelajari ini bisa menjelaskan kembali dan bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Keadaan masyarakat Yasrib pra-Islam. Masyarakat Yasrib sebelum kedatangan Islam itu terdiri dari dua kelompok besar, yaitu ada kelompok Yahudi dan ada kelompok masyarakat Arab. Kelompok Yahudi itu banyak sekali, ada suku-suku yang terkecil, tapi yang di sini yang akan Ibu sampaikan ada 4 suku terbesar dari masyarakat Yahudi, yaitu ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Ghatfan serta Bani Nadir. Keempat suku terbesar ini adalah golongan dari masyarakat kaum Yahudi. Yang kedua ada kelompok masyarakat Arab. Ya. Kelompok masyarakat Arab itu ada 4, 2 diantaranya kelompok besar, yaitu kelompok Bani Aus, Bani Najjar, Bani Najran, dan Bani Hajraj. Dari kelompok masyarakat Arab ada 2 kelompok, ya, yaitu Bani Aus dan Bani Hajraj, itu suku yang terbesar dari masyarakat Arab. Di antaranya salah satunya adalah masih ada famili dengan Rasulullah. Tetapi Bani Aus dan Bani Hajraj, ya, kedua suku ini tidak pernah akur, tidak pernah kompak. Mereka selalu bertikai, mereka selalu berperang. Hanya permasalahan sedikit saja, kesenggol dikit saja, mereka akan mengadakan perang. Ya, itu Bani Aus dan Bani Hajraj. Tidak pernah damai sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian ada peristiwa yang sangat penting, yaitu di antaranya di kehidupan politik Bani Aus dan Bani Hajraj, yaitu peperangan yang sangat-sangat besar pada waktu itu, peristiwa sangat besar, yaitu adalah Perang Bu'ats. Namanya Perang Bu'ats ya nak ya. Nah, itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian anak-anakku, selain tadi ada golongan suku, ada kehidupan politik yang tidak pernah damai antara 2 suku Arab itu, ada juga agama yang dianut masyarakat Yasrib sebelum Islam. Sebelum Islam yang dianut oleh masyarakat Madinah atau masyarakat Yasrib adalah ada agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan pagan. Kepercayaan pagan itu adalah penyembah berhala, menyembah patung, karena mereka dianggap Tuhan itu harus ada perwakilannya di dunia. Jadi mereka anggap patung itu adalah perwakilan Tuhan yang ada di dunia. Itu kepercayaan pagan. Kemudian setelah masuknya Islam, setelah hijrahnya Rasul, di Yasrib itu atau Madinah nantinya ada kaum muslimin. Kaum muslimin itu Ansor dan Muhajirin. Kelompok Ansor itu adalah kelompok Madinah, umat Islam Madinah yang menyambut kedatangan umat Islam dari Mekah. Itu disebutnya Ansor. Jadi mereka Nasoro, asal kata Nasoro, mereka penolong, maka disebut Ansor. Kemudian yang satunya golongan Muhajirin.
Golongan muhajirin itu adalah orang Islam yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Itu disebut dengan muhajirin. Kemudian selain kaum muslimin itu ada juga kaum musyrikin, ada juga kaum Yahudi. Itu agama-agama yang ada di Madinah. Bisa kita lihat dari peta, ya. Bisa kita lihat dari peta ini bahwa Madinah itu letaknya secara geografis sangat strategis. Tanahnya juga termasuk subur. Pertanian, perdagangan di sana sangat maju. Karena apa? Madinah ini letaknya sebelah utara itu berbatasan dengan Syria. Sebelah utara berbatasan dengan Syria, sebelah selatan ada Oman, kemudian di sebelah barat ada Laut Merah, sebelah timur ada negara Iran, ya. Dan kenapa Madinah itu sangat strategis? Pedagang-pedagang yang dari Syria yang ingin ke Mekah otomatis melewati Madinah dulu, singgahlah di situ. Sehingga benar-benar Madinah itu letaknya sangat strategis. Selanjutnya, kenapa sih Nabi harus hijrahnya ke Madinah? Selain karena perintah Allah, juga di Madinah itu letaknya tadi sangat strategis ya nak ya. Kemudian masyarakatnya ramah. Masyarakatnya ramah, letaknya strategis, kemudian pasukannya pinter-pinter berperang. Kemudian mereka juga mengundang Rasulullah. Selain mereka mengundang Rasulullah, mereka juga di Madinah itu ada kerabat Rasulullah. Jadi pilihan yang tepat adalah di Madinah. Sesuai yang disampaikan oleh Nabi, aku terusir darimu. Aku tahu betul bahwa engkau adalah negeri yang disukai Allah dan paling mulia di sisinya. Maksudnya ini adalah kota Mekah ya nak. Seandainya bukan karena pendudukmu mengusirku, tentu aku tidak pergi dan meninggalkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa mereka mengusirku di negeri yang paling kusukai. Maka tempatkanlah aku di negeri yang paling engkau sukai. Itu adalah kalimat yang diucapkan Rasulullah untuk kota Mekah. Karena apa? Betapa Nabi sebenarnya sangat mencintai kota Mekah. Karena kelahiran Nabi di situ, tetapi kenapa Nabi harus hijrah? Kita lihat proses hijrahnya Nabi. Nabi SAW hijrah ke Madinah itu terjadi pada hari Kamis, tepatnya tanggal 26 Syafar, tahun ke-14 dari kenabian, bertepatan dengan bulan September 622 Masehi. Jadi pada waktu itu sekelompok tokoh-tokoh kaum Quraisy berkumpul di dekat Ka'bah. Itu namanya Darun Nadwah, itu tempat kumpulnya para bangsawan. Mereka merencanakan malam itu akan membunuh Rasulullah. Dan itu diambil dari berbagai suku-suku, perwakilan-perwakilan pemuda-pemuda yang sangat kekar, yang dianggap tangguh, yang siap untuk membunuh Rasulullah. Kemudian Malaikat Jibril mengetahui hal itu dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu akan dibunuh malam ini juga." Karena kaum Quraisy kenapa mau membunuh Rasulullah? Mereka sangat jengkel kepada Rasulullah. Sahabat-sahabatnya semua sudah dihijrahkan dulu, ya, dihijrahkan dahulu semua. Untuk apa? Karena di Mekah itu sudah tidak aman lagi untuk kaum muslimin. Mereka disiksa, mereka dibantai, mereka diintimidasi, diboikot, sehingga pergerakan kaum muslimin sangat tidak nyaman di sana. Sehingga Nabi merasa kasihan kepada para sahabatnya sehingga pindah di Madinah. Mereka para sahabat suruh hijrah duluan. Nah, malam itu Nabi akhirnya karena mau dibunuh itu juga dan perintah Allah juga, Nabi rencana untuk hijrah ke Madinah. Yang di Madinah hanya tinggal Ali dan keluarga, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar berserta keluarga. Malam itu rencana Nabi akan hijrah ke Madinah berserta Abu Bakar, mengutus Ali untuk menempati tempat tidurnya supaya kaum Quraisy dikira itulah Nabi Muhammad belum hijrah, dikira masih tidur. Kemudian Nabi ketika mau keluar melihat kaum Quraisy yang sudah mengepung rumahnya, Nabi dengan izin Allah menaburkan debu ke mereka. Nah, sampai akhirnya berkat izin Allah juga mereka akhirnya terlelap tidur, diserang ngantuk yang sangat hebat sehingga Nabi bisa keluar dari rumahnya dengan aman. Kemudian Nabi melanjutkan ke rumahnya Abu Bakar. Baru dari rumahnya Abu Bakar berangkat menuju ke Gua Sur, ya, ke Gua Sur. Kemudian di sana Nabi bersembunyi selama 3 hari. 3 hari menunggu aman.
apa istilahnya, biar orang-orang kafir sudah tidak tahu lagi kalau Nabi keberadaannya di situ, baru Nabi perlahan pergi untuk mulai hijrahnya ke kota Mekah. Jadi perjuangan Nabi untuk proses hijrah itu juga sangat-sangat banyak tantangannya, banyak rintangannya. Tetapi karena Nabi bismillah semuanya diniatkan karena Allah, karena juga mendapatkan pertolongan dari Allah, akhirnya Nabi bisa selamat untuk meninggalkan kota Mekah tersebut. Itu proses hijrahnya. Jadi diawali dari seperti itu ya nak ya. Kenapa Nabi ujuk-ujuk hijrah? Bukan karena ujuk-ujuk semata-mata keinginan Nabi. Itu juga sebelumnya sudah Nabi buat perjanjian dulu waktu tahun ke-12 kenabian, itu adanya baiat Aqobah ke-1. Kemudian tahun 13 kenabian adanya baiat Aqobah kedua yang dilakukan dengan masyarakat Madinah. Selanjutnya adalah pas tepatnya hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi sudah sampai di kota, singgah dulu di kota namanya Quba. Nah, kemudian di sana Nabi berhenti istirahat dan membangun masjid. Masjidnya sampai sekarang masih ada ya nak ya, disebut dengan Masjid Quba. Yang perlu kalian ketahui juga nak, Nabi di Masjid Quba ini setelah Nabi mendirikan masjid, setelah masjid selesai didirikan, Nabi mengadakan sholat Jumat pertama kali itu di Masjid Quba. Sholat Jumat sesuai dengan syariat Islam. Pertama kali itu di Masjid Quba. Selanjutnya setelah itu Nabi melanjutkan perjalanannya ya sampai Nabi ke Madinah. Jadi Nabi itu sudah dinanti-nanti nak ternyata oleh masyarakat Madinah. Mereka sangat rindu kehadiran Nabi. Mereka sangat menantikan kehadiran Nabi sampai detik-detik mereka sampai ingin menyaksikan Nabi udah sampai mana ya Rasulullah, kangen saya. Mereka sampai ada yang memanjat pohon karena apa? Ingin tahu Nabi udah sampai mana. Ada yang menyiapkan tabuh-tabuhan kayak semacam rebana ya nak saat ini. Itu zaman Nabi sudah ada nak. Mereka mempersiapkan dengan meriahnya. Semua berkumpul menyambut kedatangan Nabi. Sampai akhirnya ketika sudah nampak Nabi dengan dengan Abu Bakar ya, sedang mengendarai unta sudah sampai. Setelah Nabi sudah nampak kelihatan mereka menyambut Nabi dengan meriah, dengan pokoknya sampai dengan tabu-tabuan itu ya nak ya, disambut dengan sholawatan, dengan rebana kalau zaman sekarang. Kalau dulu udah ada tabu-tabuan sambil melantunkan sholat. Tola al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Mereka menyambut kehadiran Nabi saking rindunya sama Rasulullah. Ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah, ya Rasulullah tinggal di rumahku. Semua menawarkan diri untuk supaya Rasulullah tinggal di tempatnya. Tetapi Rasulullah tetap memohon petunjuk dari Allah. Kemudian akhirnya kata Rasulullah, saya akan tinggal di mana unta ini akan berhenti. Kemudian Nabi berjalan untanya terus sampai akhirnya tiba di sebuah rumah yaitu milik dari 2 orang anak yatim ternyata. Unta itu langsung berdiri di situ. Ya. Setelah itu Nabi memutuskan untuk tinggal di tanah yang milik 2 anak yatim itu. Dibayar langsung untuk menjadi tempat tinggal Rasulullah, dan Rasulullah memutuskan disitulah Rasulullah akan membangun masjid dan tempat tinggal beliau. Jadi langkah yang dilakukan Rasulullah setelah sampai di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Ya, membangun Masjid Nabawi. Kemudian karena kekompakan dengan para sahabat, perjuangan para sahabat, 12 hari, kira-kira kurang lebih 12 hari ya nak ya, berdirilah Masjid Nabawi. Masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah di kota Madinah. Setelah itu Nabi juga langsung mengganti nama kota dari Yasrib menjadi Madinah. Jadi sebelumnya kan namanya Yasrib ya nak ya, kemudian diganti menjadi kota Madinah. Kok namanya Madinah? Itu ada ada makna tersendiri ya nak ya. Madinatul Munawwarah berarti kota yang penuh cahaya dan lain sebagainya. Wah, kota yang sangat bersinar. Kemudian fungsi dari Masjid Nabawi itu banyak, bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi untuk kegiatan sosial, untuk dakwahnya Nabi, untuk musyawarah rapat, untuk menampung
kaum fakir miskin dan anak-anak yatim di situ juga ya. Jadi untuk kesehatan juga masjid fungsinya sangat banyak sekali pada zaman Rasulullah. Dan rumah Rasulullah juga hanya di sampingnya masjid tersebut. Kemudian anak-anakku setelah itu Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Tadi udah tahu ya pengertian muhajirin dan ansor. Karena yang kalian ketahui mereka yang hijrah dari Mekah itu tidak membawa apa-apa. Harta mereka tinggalkan semua di kota Mekah. Jadi mereka benar-benar memulai hidup baru di kota Madinah. Tidak memiliki apa-apa. Sehingga kalau tanpa bantuan kaum Ansor, mereka tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah mempersaudarakan seperti Umar dengan sahabat siapa yang dari Madinah, semua disatukan. Karena apa? Untuk mempererat umat Islam yang ada di Madinah. Itu fungsinya. Kemudian selanjutnya Nabi juga membuat sebuah kontrak ya, kontrak istilahnya perjanjian. Di antaranya yaitu selain itu juga Nabi membuat sebuah kontrak perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah untuk mengikis fanatisme jahiliyah. Ya. Perjanjian tersebut tentang kesatuan dan persatuan masyarakat Madinah. Bukan hanya untuk umat Islam, tetapi semua masyarakat yang ada di kota Madinah. Jadi istilahnya Piagam Madinah itu sebagai payung, ya, payung untuk menyatukan masyarakat Madinah dalam menjaga stabilitas keamanan Madinah tersebut. Ya, di sini ada kelompok politik dari kaum Arab, ada kaum Muhajirin, ada Ansor, Yahudi, kemudian ada masyarakat yang Nasrani juga. Semua disatukan oleh Rasulullah, dibuatlah perjanjian. Apa istilahnya di situ ditekankan, salah satu isi perjanjiannya adalah ditekankan untuk mempersatukan, menjaga keamanan kota Madinah dari serangan bangsa luar. Itu salah satu isinya. Siapapun warga Madinah, baik itu kafir, Yahudi, Islam, semua berhak dan mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan masyarakat Madinah. Kemudian anak-anakku, dari pembagian negara Madinah yang baru dibentuk Rasulullah ini adalah di sini ada kedaulatan, pembagian kedaulatan negara. Yang pertama adalah legislatif, yang istilahnya tasyriah ya. Kemudian ada yudikatif, istilahnya dengan qadoiyah, dan juga eksekutif. Jadi dengan cara ini Rasulullah berharap semua masyarakat Madinah, semua warga Madinah ikut mempertahankan keamanan masyarakat Madinah dari rongrongan luar kota Madinah. Baiklah anak-anakku, kalau bisa kalian lihat ini Masjid Nabawi awal pertama didirikan oleh Rasulullah. Tangan Rasulullah sampai ikut membangun Masjid Nabawi ini. Anak-anakku semua, dari singkat perjalanan Rasulullah memperjuangkan agama Islam, ini baru awal ya nak, tahapan awal perjuangan Rasulullah dari mulai proses sampai datang di Madinah. Belum nanti perjuangan berikutnya yaitu melawan menghadapi teror-teror dari luar Madinah ya. Bisa diambil kesimpulan dan bisa kalian ambil keteladanannya setelah kalian mempelajari ini. Anak-anakku, dalam hidup apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan untuk mencapai kemenangan dan kesuksesan, semua itu butuh proses perjuangan ya, butuh proses perjuangan yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan niat tulus semata-mata karena Allah, tekad dan semangat yang kuat, dan kemudian apa? Bersungguh-sungguh, sabar dalam menghadapi rintangan ya, sabar dalam menghadapi rintangan yang menghadang kita saat kita akan mencapai tujuan tersebut. Insya Allah akan berhasil. Ingat, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Seperti halnya perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dalam memperjuangkan agama Islam ya. Itu patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat materi pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.